Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, memang mungkin buat video testimoni ya. Karena untuk laptop Tekla ini sudah Mang review di bulan Agustus, kalau nggak saya. Kalau nggak September gitu ya. Tahun kemarin 2023 dan belum 1 tahun ini ternyata sudah bermasalah ya. Nah, ya, sama seperti Axio ini ya. Axio ini juga sudah meng-review dan bermasalah. Nih kalau yang Axio ini masalahnya ada di keyboard ya dan juga di layar. Ini ngegaris ya. Bisa dicek di video Mang sebelumnya ya. Ini juga ya sama lah, belum sampai 1 tahun. Terus ya ini kalau ini masalahnya untuk yang Teklas ini ya. Ternyata oke, kalau yang ini yang permasalahannya layar sih nggak masalah, aman ya. Ini berarti pemakaian ya sekitar 8 bulan ya, 7 sampai 8 bulan ini sudah bermasalah. Yang ini keyboardnya ya. Keyboardnya ini kayak koslet gitu ya. Jadi kalau kita nyalain ini ya, nih, dia itu nggak mau boot sampai window, melainkan logo langsung restart lagi gitu ya. Nah, ini dia yang maksud ya. Nih. Nah, ini powernya udah nyala. Dia booting ke logo, nah itu mati ya. Nah itu mati. Jadi nggak lanjut ke window gitu. Itu permasalahannya. Nah ini teh dari sini ya, dari tombol powernya. Jadi kayak neken terus gitu si tombol powernya. Tapi kalau keyboardnya dicabut gitu ya, dibongkar dicabut, ini baru mau masuk ke window. Masalahnya adalah keyboard ini ya atau tombol powernya ini nyatu ya dengan keyboardnya gitu. Jadi kalau beberapa laptop biasa gitu ya, si tombolnya ini terpisah. Jadi kalau ada masalah tombol powernya, kita cabut aja nih atau ya kalau ada masalah keyboardnya, kita cabut aja keyboardnya gitu ya, ganti dengan keyboard terpisah gitu ya. Nih misalkan beli keyboard seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa, itu karena tombol powernya itu menyatu dengan keyboard. Jadi kalau dicabut keyboardnya, otomatis kita tidak bisa menyalakan komputer ini gitu ya. Dan ini memang sudah sampaikan atau sudah kasih ke tukang servis ya. Dan memang katanya harus diganti keyboardnya. Nah ketika dicek, karena ini barangnya juga dari luar ya, langsung merek Teklas ini jadi nggak adalah di Indonesia itu distributor resminya. Ini harganya di 1,4 juta ya. Sedangkan ini laptopnya harganya di 3 jutaan. Jadi hampir 50% itu harga keyboard ya. Nah, akhirnya Mang daripada nyervis ganti keyboardnya mahal, mending ganti aja kayaknya ya laptopnya. Karena harganya itu sampai 50% nih, 1,5-an ya. Kalau lihat di e-commerce juga Mang lihat 1,5 juta gitu ya, dan belum biaya jasa untuk pasang gitu ya. Walaupun Mang bisa sih sebenarnya pasang sendiri kalau memang beli geluntungan seperti ini gitu. Nah, kalau ada yang bisa gitu Mang, bisa Mang di jumper Mang gitu ya. Di komen aja ya di bawah video ini. Mudah-mudahan dekat ya. Misalkan di sekitaran Bandung, Mang mungkin coba kejar ya. Jadi misalkan ininya si powernya ini di jumper aja gitu ya, di solder terus pakai kabel atau gimana gitu ya. Jadi terpisah dari keyboardnya ini gitu. Jadi mungkin Mang nanti keyboardnya bisa pakai keyboard yang terpisah. Itu ya permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan yang kedua ini ternyata ini ya. Nah, ini ya. Tombol powernya ini sama persis dengan tombol jack 3,5 ya. Tuh. Ini Mang baru sadar nih. Di review awal Mang nggak sempat terangkan ini. Dan sudah terjadi permasalahan ketika ini kena gitu, sempat Mang nyala juga sempat Mang benerin dan nyala. Ternyata salah nyolokin ya, yang powernya ini dimasukkan ke sini nih. Ke jack 3,5 gitu ya. Kebetulan ini yang pakai orang lain ya. Yang pakai orang lain, punya orang lain. Nah, dia nyoloknya ke sini karena nyangkanya colokannya itu atau lubang untuk powernya itu sini. Ya.
Nggak tahu lah, mungkin salah satu permasalahan ya jadi kacau juga mungkin itu ya, karena salah nyolok juga gitu ya. Itu ya kelemahan yang kedua. Jadi umur belum 1 tahun, tapi sudah tadi ya, sudah bermasalah di keyboard, terus bermasalah juga di apa namanya tadi ya, jacknya itu. Jacknya itu sama atau colokan powernya itu sama persis dengan jack yang 3,5 untuk audio ya. Jadi otomatis beberapa kali gitu ya, kalau memang yang nggak dilihat atau orang yang baru pakai itu akan menjadi masalah ya, salah memasukkan. Oke, kita lihat dalemannya ya seperti apa. Apa yang Mang terangkan tadi ya, keyboardnya menyatu. Nah, untuk ngebuka dalemannya ini ya, ini terus harus dibuka ini juga nih, karetnya ini ya tadi ya, karena di dalamnya juga ada baut ya. Ini juga dibuka nih yang untuk SSD. Nah, ini dia ya yang menjadi permasalahan. Pertama, colokan ini ya, powernya nih. Ini karena sama dengan jack yang 3,5, ini karena salah tuh, lihat. Ini hancur nih. Ya. Karena salah harusnya masuk ke jack ke colokan ini. Karena dia mungkin sama ya, besarnya juga sama emang sih. Mang juga kalau tidak hati-hati pasti kemungkinan salah gitu ya. Ini colokan ke sini akhirnya ini hancur gitu ya. Terus yang Mang maksud di sini nih ya. Nah, jadi si si keyboardnya itu dengan powernya itu nyatu di sini ya. Jadi kalau kita mau ganti, ini harus beli satu blok ya si keyboardnya itu gitu. Satu blok keyboardnya karena dia nyatu dengan power gitu ya. Ini kelemahannya juga itu. Kalau terpisah sih antara tombol power dengan keyboard, ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa masih menyalakan komputer ini gitu ya. Terus si keyboardnya kita beli tadi terpisah ya. Tapi kalau ini karena menyatu dengan keyboard ini ya otomatis kita harus ganti satu blok keyboard ya. Satu blok keyboardnya sehingga tadi harganya juga lumayan ya. Harganya di 1,4 juta ya. Coba ya. Nggak ada power nih sama sekali ya. Oke, kita coba cas dulu. Mudah-mudahan mau menyala. Nah ini ya, enaknya ini chargernya itu sama dengan yang merek Axio ya. Nah ini kan ngecas nih, dia masuk ya, nyala. Itu mudah-mudahan mau nyala ya. Tombolnya karena tombolnya kayak koslet, nah ini ya kayak gini ya. Nanti, nah ini ya. Nah ini dia mau nih kebetulan nyala ya. Tapi ada satu saat ketika ketika disimpan lama ini mati lagi ya. Mati lagi. Karena tadi ya, kalaupun ini dicabut gitu ya. Ini si tombol powernya itu kayak neken terus gitu ya. Jadi dia kayak boot loop gitu. Boot loop ya. Nah, coba ya, kita coba matikan. Ini kebetulan lagi nyala ya, lagi nyala. Oke, coba cabut ya, apakah mau nyala atau tidak. Ini nggak ada power nih sama sekali nih kayaknya ya.
Kita coba colok. Nah, ini kadang gampang gitu ya, kadang juga kayak gini nih bermasalah. Dan ini memang katanya harus ganti keyboardnya juga gitu ya. Mudah-mudahan nyala nih. Ini lagi lancar ya kebetulan ya. Nanti kalau kita matikan, kita simpen masalahnya gitu ya, itu lagi gitu. Jadi apa namanya nih, kayak si tombolnya ini kayak terus ketekan gitu ya, korslet. Jadi si baterainya itu apa namanya nggak nyimpen gitu, jadi matilah gitu ya. Nih kayak gini kan, ini berapa persen nih sebenarnya tuh, 62% kan. Tapi kenapa kalau kita cabut baterainya, dia tidak mau ngangkat ya. Oke, kita coba cabut lagi, mau nggak dia? Ya, mudah-mudahan mau nih. Enggak ya, nggak mau ya. Itu ya. Oke, itu ya kelemahan yang terjadi ya pada laptop ini. Ya, pemakaian belum 1 tahun. Nah, ini mau nih atau coba nih ya. Ini setelah pijit emang beberapa kali, apa? Dicoba beberapa kali, mau nih, coba ya. Nah, oke, mau dia ya. Tapi kita, nah ini kadang-kadang kayak gini ya. Oke, nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau ini dimatiin sama Mang gitu ya, disimpan lama, ya tadi ya, dia nggak mau nampil, nggak mau nyala gitu ya. Karena apalagi ada beberapa kasus, beberapa hal gitu ya, beberapa hari Mang nyoba, ini ya tadi kayak nge-restart gitu ya. Jadi dia kayak neken terus. Jadi dia nggak mau sampai window gitu ya, sampai logo T-Class dia mati gitu. Nah, ini kebetulan sempat dibuka lama mungkin ya si keyboardnya itu. Jadi bisa nih. Ini bisa diupdate juga nih. Oke, kita bongkar ini ya. Nah, mesinnya cuma segini sebenarnya nih. Nih. Aman sih, nggak tahu tapi nanti ya kita coba pasang SSD-nya ya. Nah, ini kalau Mang buka keyboardnya ya. Ini Mang buka keyboardnya. Mang nyalakan terus Mang cabut ininya gitu ya. Paksa. Ketika lagi nyala aman nih, nggak nge-restart lagi ya, nyala terus nih. Kalau ini emang cabut nih keyboardnya, jadi tampaknya emang tadi ada korslet di keyboardnya ya, bermasalah keyboardnya. Kita coba pasang keyboardnya ya, kalau lagi nyala gini nih, kita coba pasang keyboardnya seperti apa. Nah, ini dia mati ya. Mati. Jadi benar di keyboardnya ada yang korslet ya. Keyboardnya ada yang salah nih. Permasalahan yang terjadi pada laptop T-Class ini ya. Jadi ya bagaimana Mang kesimpulannya atau rekomendasinya? Ya kalau menurut Mang sih harga 3 jutaan coba ambil yang lain aja ya. Walaupun memang secara spesifikasi ini bagus banget. Udah 6 GB ya, 8 GB saya lupa. 8 ya, 8 GB kalau nggak salah. Si memorinya ininya 256 gitu ya, harga 3 jutaan udah tipis gitu ya, ringan.
Tapi secara umur nampaknya nggak terlalu bagus ya. Jadi umurnya pendek ya hitungannya karena tadi apa namanya? Mungkin karena ringkih lah gitu ya. Terus itu yang pertama umurnya. Terus yang kedua ketika diservis ternyata spare part-nya juga lumayan ya. Karena ini kayaknya didatangkan langsung dari luar negeri gitu ya, dari Cina. Jadi tidak ada beda dengan Asus, Dell, HP gitu ya yang memang sudah banyak service centernya di sini di Indonesia. Mereka mudah lah gitu ya untuk melayani kita, dan spare part-nya pun banyak gitu ya. Nah, kalau ini agak susah nih. Bahkan kalau beli online pun ini untuk keyboardnya aja tadi ya 1,4 jutaan. Jadi hampir setengah harga dari laptopnya ini gitu. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.